Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Nadia, NIM D10111711084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Jalur Sepeda pada Trotoar Studi Kasus Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ramadhali MSc selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Bapak Dr. Said STMT selaku dosen pembimbing kedua, yang terhormat Bapak Insinyur Komala Irwan MT IPM ASEAN selaku dosen penguji utama, yang terhormat Ibu Sumiatina STMT IPM selaku dosen penguji kedua. Baiklah, adapun latar belakang penelitian saya yaitu program revitalisasi trotoar, di mana pemerintah Kota Pontianak sejak tahun 2019 telah membangun trotoar dengan lebar 6 hingga 9 meter dan memiliki desain jalur sepeda, yaitu jalur sepeda yang bersisian dengan jalur pedestrian. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi existing jalur sepeda pada trotoar Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Yang kedua, bagaimana tingkat pelayanannya. Yang ketiga, bagaimana persepsi kenyamanan pengguna jalur sepeda dengan desain yang bersisian dengan jalur pedestrian tanpa pembatas. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui kondisi existing jalur sepeda. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas jalur sepeda. Dan yang ketiga, mengevaluasi jalur sepeda pada trotoar Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran yang pertama, pengguna jalur sepeda diharapkan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dari jalur sepeda yang dibangun. Yang kedua, data selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk jalur sepeda ke depannya. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lainnya, misalnya ingin mengkaji tentang minat pesepeda di Pontianak. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Trotoar yang dimulai dari Jalan Tanjung Sari hingga Jalan Veteran, yaitu zona 1. Selanjutnya lokasi penelitian trotoar yang dimulai dari Jalan Perdana hingga Jalan Letjen Sutoyo sebagai zona kedua. Untuk waktu penelitiannya dimulai dari pukul 6 pagi hingga 6 sore, yang dilaksanakan pada akhir pekan Sabtu 29 Oktober 2022, hari libur Minggu 30 Oktober 2022, hari kerja Senin 31 Oktober 2022. Selanjutnya ada diagram alir penelitian, mulai studi pustaka, pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer, data yang didapatkan di lapangan berupa data fasilitas pesepeda, data pesepeda atau volume, dan data kuesioner. Sedangkan untuk data sekundernya didapatkan dari peraturan-peraturan dan surat edaran serta penelitian terdahulu. Selanjutnya pengolahan dan analisis data, kesimpulan dan saran. Diagram alir analisis. Pengolahan dan analisis data. Analisis yang pertama yaitu evaluasi fasilitas pesepeda dengan data yang diperlukan berupa tipe jalur, fasilitas jalur sepeda, rambu, marka, dan lokasi parkir. Kemudian ada data yang diperlukan lebar jalur. Untuk analisis yang kedua, analisis efektivitas jalur sepeda dengan metode BLOS. Data yang diperlukan lebar jalur, volume pesepeda, jumlah lajur, dan kondisi perkerasan. Sedangkan untuk analisis yang ketiga, survei kuesioner, data yang diperlukan berupa data hasil penyebaran kuesioner. Untuk metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, analisis data statistik deskriptif dengan analisis data menggunakan Bicycle Level of Service atau BLOS.
Sampel kuesioner, perhitungan sampel kuesioner ini menggunakan rumus Cochrane dengan didapatkan hasil sampel minimal yaitu sebanyak 97 responden. Data fasilitas pesepeda, jalur sepeda. Untuk jalur sepeda, jalur sepedanya sendiri merupakan jalur sepeda dengan tipe B, yang dimana jalur sepeda berada di trotoar. Selanjutnya ada data fasilitas pesepeda yaitu rambu. Untuk rambu sendiri tidak terdapat rambu di sepanjang jalur sepeda atau trotoar di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, sehingga masih banyak pesepeda yang tidak menggunakan jalur sepeda, lebih memilih untuk berada di jalur jalan raya. Selanjutnya data fasilitas pesepeda berupa dimensi. Berdasarkan surat edaran nomor 5/SE/DB/2021 tentang perancangan fasilitas pesepeda, lebar minimum jalur sepeda adalah 1,44 meter dengan volume maksimal sepeda 120 sepeda per jam per lajur. Sedangkan untuk kondisi di lapangan, lebar jalur sepedanya rata-rata 1 hingga 1,2 meter, sedangkan trotoar memiliki dimensi 3 hingga 9 meter dengan volume pesepeda pada jam puncak sebanyak 137 sepeda per jam per lajur, sehingga diperlukan penambahan lajur. Data fasilitas pesepeda, marka. Kondisi di lapangan terdapat marka berwarna hijau sebagai penanda atau pembeda antara jalur sepeda dengan jalur lainnya. Selanjutnya data fasilitas pesepeda, parkir sepeda. Terdapat 2 lokasi parkir sepeda yaitu di Taman Sepeda Untan dan Taman Catur Ahmad Yani. Selanjutnya ada analisis efektivitas jalur sepeda di trotoar dengan metode Bicycle Level of Service (BLOS), di mana ini merupakan data pesepeda di zona 1 pada akhir pekan. Didapatkan jumlah pesepeda terbanyak yaitu pada pukul 6 hingga 7 pagi sebanyak 67 pesepeda, sepeda yang berada di luar jalur. Kemudian data terbanyak pada pukul 5 hingga 6 sore sebanyak 67 pesepeda yang berada di jalur. Kemudian ini merupakan data pesepeda pada zona 2. Pada akhir pekan didapatkan jumlah pesepeda terbanyak yaitu pada pukul 7 hingga 8 pagi sebanyak 45 pesepeda. Data pesepeda zona 1 pada hari libur didapatkan data terbanyak yaitu pada pukul 7 hingga 8 pagi sebanyak 60 pesepeda. Data pesepeda zona 2 hari libur, untuk data terbanyak pada pukul 7 hingga 8 pagi sebanyak 45 pesepeda. Data pesepeda zona 1 hari kerja, untuk data terbanyaknya pada jam 5 hingga 6 sore sebanyak 6 pesepeda. Data pesepeda zona 2 hari kerja, untuk data terbanyak pada pukul 7 hingga 8 pagi sebanyak 5 pesepeda. Kondisi perkerasan. Gambar pertama merupakan jalur sepeda dengan lebar 3,8 meter. Gambar kedua jalur sepeda atau trotoar dengan lebar 6 meter. Gambar ketiga trotoar yang berdimensi 7,1 meter, dan gambar yang keempat trotoar yang berdimensi 9 meter, di mana kondisi perkerasannya merupakan trotoar baru atau hampir baru dengan peringkat sangat baik dengan nilai 5.
Perhitungan BLOS. Adapun rumus untuk menghitung tingkat pelayanan sepeda menggunakan rumus BLOS, di mana BLOS sama dengan 0,760 ditambah FV faktor volume ditambah FS faktor kecepatan ditambah FV faktor kondisi perkerasan dan FW faktor cross section. Dengan data yang diketahui, PMA merupakan banyaknya pesepeda yaitu 67 kendaraan per jam. NTH merupakan jalurnya 2 lajur, jalur pesepeda dan pejalan kaki. SRA merupakan kecepatan 0 km per jam. PHPA sama dengan 0%, PC sama dengan 5, nilai perkerasan tadi, WE lebar lajurnya yaitu 6 meter. Setelah didapatkan dan dijumlahkan dengan rumus BLOS, didapatkan hasil nilai 2,101, yaitu dengan peringkat BLOS B, lingkungan baik untuk sepeda. Karakteristik responden. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, didapatkan karakteristik responden yang dimana untuk pengguna jalur sepeda sendiri yang terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 68% dengan rentan usia 18 hingga 26 tahun sebanyak 44%, dengan pekerjaan pelajar atau mahasiswa sebanyak 40%. Hasil kuesioner merupakan hasil yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Ini terdapat 17 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kemudian hasil BLOS dan kuesioner. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan untuk BLOS sendiri dengan lebar trotoar 6 meter mendapat nilai 2,101 dengan peringkat B, dan lebar trotoar dengan lebar 9 meter mendapatkan nilai 1,876 dengan peringkat B, lingkungan baik untuk sepeda. Lebar trotoar 3,8 meter mendapatkan nilai 1,667 dengan peringkat B, lingkungan baik untuk sepeda. Sedangkan lebar trotoar 7,1 meter mendapatkan nilai 1,487 dengan peringkat A, lingkungan sangat baik untuk sepeda. Nah, untuk hasil kuesionernya sendiri, untuk keamanan jalurnya, pada poin 1, 40 responden menjawab sangat aman dari tindak kriminal di jalur sepeda. Poin ketiga, kondisi penerangan baik. Poin keempat, permukaan lintasan baik. Poin 15, responden merasa lebih aman bila terdapat proteksi fisik yang memisahkan jalur sepeda dengan hambatan lainnya. Kemudian untuk kenyamanan dan kelancarannya, poin kedua, responden menjawab kebersihan jalur sepeda baik, kondisi jalur sepeda dari hambatan lainnya, PKL, parkir dan lain-lain. Responden untuk lebar jalurnya sudah cukup. Untuk fungsi peneduh sudah sangat baik dan fungsi fasilitas parkir sudah baik. Oke, selanjutnya bagian penutup kesimpulan. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan. Untuk fasilitas bersepedanya sendiri, fasilitas yang tersedia di kota Pontianak yaitu jalur sepeda dengan tipe B, yaitu jalur sepeda yang berada di trotoar tanpa pembatas dengan pejalan kaki. Lebar jalur sepeda rata-rata 1 meter hingga 1,2 meter dengan volume pesepeda pada jam puncak sebanyak 137 sepeda
per jam per lajur, sehingga diperlukan penambahan lajur. Jalur sepeda terputus drainase. Masih banyak pesepeda memilih bersepeda di jalan raya dengan alasan yang beragam, baik karena terburu-buru atau karena bersepeda secara berkelompok. Terdapat marka lambang berupa gambar sepeda berwarna putih dan warna hijau di sepanjang jalur sepeda. Terdapat 2 lokasi parkir, yaitu di Taman Sepeda dan Taman Catur Ahmad Yani. Namun hanya 40% yang mengetahui tentang keberadaan lokasi parkir sepeda. Yang kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil analisis efektivitas jalur sepeda, didapatkan hasil BLOS menunjukkan nilai dominan B yang menunjukkan lingkungan baik untuk sepeda. Kesimpulan yang ketiga, karakteristik pesepeda yang menggunakan jalur sepeda di trotoar Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak mayoritas yaitu pelajar atau mahasiswa dan pengguna sepeda menggunakan sepeda untuk berolahraga. Kesimpulan yang keempat, berdasarkan hasil kuesioner yang diajukan kepada responden mengenai jalur sepeda yang ada pada trotoar di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, karakteristik responden tingkat keamanan pengguna jalur sepeda menunjukkan skor 91,7 atau 95% kategori sangat aman. Sedangkan untuk tingkat kenyamanannya menunjukkan skor 89,7 atau 92% kategori sangat nyaman. Sedangkan untuk tingkat kelancarannya menunjukkan skor 90,8 yaitu 94% kategori sangat lancar. Selanjutnya ada saran di mana perlu adanya mempertegas permasalahan sepeda listrik di trotoar, atau pemerintah perlu mempertegas permasalahan sepeda listrik di trotoar, membangun jalur sepeda sesuai dengan ketentuan minimal lebar satu lajur sepeda yaitu 1,4 meter, membuat pembatas antara jalur sepeda dengan pengguna trotoar lainnya, memasang rambu pada kawasan jalur khusus sepeda, menghubungkan trotoar yang terputus, dan memperbaiki akses masuk trotoar sehingga tidak mempersulit pengguna sepeda. Baiklah, sekian presentasi skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.